doa syafaat. Doa syafaat itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Dan bukan hanya itu, tapi harus kita lakukan. Kalau kita melihat kepada firman Tuhan, orang-orang yang Tuhan panggil, Tuhan pilih, mereka berdoa syafaat. Di dalam Kejadian pasal 18, Abraham bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Dia berdoa untuk keselamatan keponakannya Lot. Musa di dalam Keluaran 32, dia berdoa kepada Tuhan. Ketika Tuhan murka mau menghukum umat Israel karena mereka menyembah berhala. Musa bersyafaat, minta ampun kepada Tuhan. Samuel waktu dia berpisah, dia juga ngomong kepada bangsa itu. Meskipun aku sudah tidak lagi memimpin engkau, tidak lagi menjadi hakim, tapi aku akan tetap berdoa. Dan banyak contoh-contoh tentang doa syafaat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 17, dia berdoa syafaat untuk murid-muridnya dan untuk saudara dan saya. So itu doa syafaat ini sangat penting. Nah, saya akan membawa saudara untuk melihat mengapa kita harus berdoa syafaat. Mengapa kita harus menaikkan syafaat kepada Tuhan. Ada 4 alasan. Yang pertama, karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan yang memerintahkan kepada kita umatnya, kepada gerejanya, berdoa, naikkan doa, bersyafaat. Karena perintah, dia adalah Tuhan kita, dia adalah Master kita, dia adalah Lord kita, maka kita wajib untuk mentaati. Simple. Mengapa kita harus berdoa syafaat? Karena Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang memberi perintah kepada kita. So itu kita harus berdoa dan bersyafaat. Berdoa, syafaat itu artinya mendoakan orang lain. Mendoakan keperluan dari orang lain, keselamatan orang lain. Nanti kita akan melihat. Itu artinya doa syafaat atau doa pengantara. Nah, alasan yang kedua, mengapa kita harus berdoa syafaat? Yaitu karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Dia bukan Tuhan yang dikatakan oleh Mazmur, punya telinga tapi tidak bisa dengar. Punya mulut tapi tidak bisa ngomong. Punya kaki, punya tangan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita percaya, kita tahu, kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia mendengar ketika umatnya berseru kepada Tuhan. Dia menjawab doa. Sebab itu kita harus berdoa, bersyafaat. Karena doa kita ini tidak sia-sia, saudara-saudara. Kalau sia-sia, tidak usah doa. Buat apa kita berdoa? Tapi karena kita meminta kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar, dan dia menjawab, dia mampu menjawab doa sembahyang kita. Maka kita wajib berdoa dan bersyafaat. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa dan bersyafaat? Karena doa Anda dan saya itu berkuasa. Coba kita baca ayat ini ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin, dengan sungguh-sungguh didoakan, bukan cuma besar, tapi firman Tuhan berkata, sangat besar kuasanya. Haleluya. Doa saudara itu punya kuasa yang saudara mungkin tidak sadari. Besarnya kuasa itu. Tapi mungkin ada di antara saudara yang merasa, saya ini belum benar. Kebanyakan kalau membaca ayat ini, salah satunya perasaannya begini. Itu kan orang benar lah, saya ini kan belum benar. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara. Saudara dan saya, memang kalau dibilang belum benar, kita belum benar semua. Tapi ingat, kita dibenarkan bukan karena kita beramal berbuat baik. Tapi kita dibenarkan karena kita percaya kepada Allah. Percaya kepada Yesus. Dikatakan karena iman percaya kita. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kita secara posisi di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang benar. Amin, saudara. Karena iman kita menerima kebenaran. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh berdoa dengan yakin, dengan sungguh-sungguh saudara berdoa dari hati, saudara sungguh-sungguh berdoa, maka doamu itu besar kuasanya. Punya kuasa yang luar biasa, yang dapat menggoyahkan bahkan dunia ini.
Karena itu sudah jangan anggap enteng doa saudara. Jangan saudara merasa diri, oh saya cuma siapa saya ini. Saudara, memang kita bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Dialah yang siapa-siapa, yang sanggup mendengar dan menjawab doamu. Dan yang keempat, doa syafaat itu minimal dan maksimal. Apa artinya? Banyak kali kita ini punya masalah bukan? Mungkin saudara punya masalah terhadap suami saudara, terhadap istri saudara, terhadap anak-anak saudara. Dan banyak kali kita mengeluh, bersungut-sungut dan sebagainya. Saya mau katakan, kita jangan mengeluh, kita jangan bersungut-sungut. Tapi coba kita bertanya dulu kepada diri kita. Sebelum kita mengeluh, sebelum kita bersungut-sungut, apakah Anda sudah berdoa untuk mereka? Yang punya masalah dengan suami, saya mau tanya, sudah enggak Anda mendoakan suami Anda? Yang punya masalah dengan istri, sudah enggak Anda berdoa untuk istri saudara? Yang punya masalah dengan anak-anak saudara, apakah saudara sudah mendoakan mereka? Seringkali kita cuma mengeluh dan sebagainya, tapi kita paling minimal berdoa saja kita tidak pernah. Bagaimana kita bisa menemukan jawaban? Yakobus berkata, kamu tidak menerima karena kamu tidak berdoa. Makanya saya katakan, ayo minimal mulai doa. Tadi kita sudah melihat bukan, Tuhan itu Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Doa Anda berkuasa. Kalau saudara percaya, mulai berdoa. Berdoa untuk masalah saudara. Berdoa untuk orang-orang yang mungkin menjadi masalah dalam hidup Anda. Doakan mereka. Dan doa itu bukan cuma minimal tapi maksimal. Dalam artian saudara, banyak kali kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak mampu melakukan sesuatu, tetapi kita bisa berdoa. Dan doa itu saudara-saudara punya kuasa yang luar biasa. Nanti kita akan melihat saudara, apa-apa yang perlu kita doakan hari-hari ini. Dan ada hal-hal yang mungkin saudara secara manusia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jangan lupa saudara punya Allah yang luar biasa. Dan saudara bisa berdoa dan doa saudara bisa menggerakkan tangan Allah untuk melakukan mujizat. Seorang Yosua ketika dia berdoa kepada Tuhan, bukan cuma musuh dikalahkan, Tuhan memberhentikan gerakan peredaran dari matahari dan bulan. Di dalam kitab Yosua, hai matahari berhenti, hai bulan berhenti, berhenti. Siapa Yosua? Sama dengan kita. Elia ketika dia berdoa, hujan jangan turun 3,5 tahun. Tidak turun 3,5 tahun. Makanya saudara-saudara jangan remehkan doa Anda. Ayo kita mau berdoa. Saya akan lanjut terus melihat untuk apa dan siapa doa syafaat itu. Nah ini penting. Mungkin sudah tidak tahu sasaran saudara berdoa. Firman Tuhan sudah memberikan kepada kita panduan untuk siapa dan untuk apa kita berdoa. Yang pertama, mari kita baca dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Jangan anggap remeh doa itu. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, amin. Kita punya Tuhan yang mengontrol, menguasai sejarah, yang mengendalikan segala sesuatu. Berdoa untuk negara bangsa ini. Kita harus berdoa sungguh-sungguh sebagai warga negara yang baik, sebagai seorang yang cinta dengan damai, sebagai seorang anak Tuhan, maka kita harus berdoa. Firman Tuhan juga mengajar, pertama-tama naikkan doa untuk raja-raja, untuk pemerintah-pemerintah, supaya kamu dapat hidup tenang. Kita doakan negara bangsa ini, supaya tetap dalam persatuan. Amin. Yang kedua, untuk siapa kita berdoa? Yaitu masih ayat yang sama adalah untuk jiwa-jiwa. Pertama-tama aku menasehatkan naikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Dan ayat 4 dikatakan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara kita harus berdoa untuk keselamatan jiwa. Mungkin saudara tidak bisa bersaksi, tapi saudara bisa berdoa. Doakan
Kalau bisa setiap jemaat punya beban terhadap seseorang. Doakan dia, doakan supaya dia bisa diselamatkan. Coba saudara minta kepada Tuhan, siapa yang harus saya doakan Tuhan? Sebelum pintu kemurahan ditutup, sebelum bateranu ditutup, kira-kira Tuhan akan mencari. Siapa, ada jiwa siapa yang belum aku selamatkan, yang masih tertinggal. Dan saya yakin saudara-saudara, disitulah doa syafaat itu berperanan. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa, amin. Makanya saudara-saudara, saya mendorong kepada saudara, ayo kita mendoakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dan ketahuilah bahwa doamu tidak akan sia-sia. Kadang-kadang memang kita tidak bisa bersaksi, mungkin karena tidak ketemu orangnya, karena kesempatan tidak ada, atau mungkin kita tidak bisa ngomong, tapi kita bisa berdoa kepada Tuhan. Doakan. Dan firman Tuhan juga berkata, doakan, berdoa untuk semua orang. Berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk keselamatan orang-orang yang Anda kasihi. Doakan. Janji Tuhan berkata kalau seorang selamat, seisi rumah pasti diselamatkan. Kalau ada anggota rumah tangga saudara yang masih belum diselamatkan, doakan sebelum pintu kemurahan itu ditutup. Doa saudara-saudara. Dan saya yakin dan percaya sebelum pintu kemurahan ditutup, orang tersebut pasti diselamatkan oleh Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh berdoa. Karena Tuhan itu menjawab doa. Tuhan tidak mau berhutang. Sebelum pintu kemurahan ditutup, Tuhan akan bayar semua hutang-hutang. Hutang-hutang doa itu dibayar. Doa siapa yang belum tak jawab, tak jawab. Ini tak jawab, ini tak jawab. Sudah semua dijawab, baru ditutup. Jeret, sudah habis. Makanya saya yakin sebelum pintu kemurahan ditutup, masih terbuka. Doamu berkuasa dan bisa menyelamatkan jiwa. Tuhan menjawab doa. Jadi ada 3 sasaran doa. Pertama, doakan pemerintah. Doakan Bapak Presiden, aparat pemerintah, terutama TNI Polri tetap kompak. Kedua, doa untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang Anda kasihi, terutama anggota keluarga Anda yang masih belum mengenal Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa untuk orang-orang kudus. Efesus 6 ayat yang ke-18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang ketiga, Tuhan mau kita mendoakan orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus itu? Yaitu orang-orang yang seiman dengan kita. Teman-teman kita. Saudara-saudara kita yang seiman dengan kita. Itulah orang-orang kudus. Gereja, pekerjaan Tuhan. Dan jangan lupa hamba-hamba Tuhan. Kita harus berdoa. Saudara. Doakan hamba-hamba Tuhan. Karena kalau tidak kuat. Beban pekerjaan Tuhan ini berat. Supaya diberikan hikmat dari Tuhan. Supaya rahasia-rahasia Tuhan dibukakan. Supaya hamba Tuhan ini mengerti hati Tuhan. Bagaimana memimpin sidang jemaat untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang paling berat itu jadi hamba Tuhan itu. Bukan cuma khotbah, tapi bagaimana kami bisa memimpin jemaat berjalan di dalam rencana kehendak Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Membawa saudara untuk masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Itu tanggung jawab hamba Tuhan. Tanggung jawab gembala, memimpin. Sebab itu kita perlu kerjasama. Saya berdoa untuk sidang jemaat doakan kami. Doakan pekerjaan Tuhan, saudara. Gereja Tuhan, doakan. Doakan supaya para pengurus kompak bersatu. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan punya kesatuan roh, perlu didoakan. Saudara ingat, kita ini punya musuh soalnya. Apalagi kalau kita sudah melayani Tuhan, itu kita ini sasaran tembak. Kita ini langsung berhadapan frontal dengan iblis. Dan iblis itu punya macam-macam cara untuk mengacaukan pekerjaan Tuhan. Dan bagaimana membuat satu dengan yang lain mungkin terjadi salah paham, terjadi ini sehingga kesatuan ini dibubarkan. Itu cara iblis yang paling klasik. Ya, makanya saya selalu berdoa untuk pekerjaan Tuhan di sini. Memberkati pekerjaan Tuhan di sini, memberkati sidang jemaat. Berdoa untuk pelayan-pelayan supaya tetap pelihara kesatuan roh. Jadi itu saya mohon kepada pelayan-pelayan yang melayani, jaga kesatuan roh ini. Jangan mudah terpancing. Saudara harus punya jiwa yang bisa menyatu satu dengan yang lain. Dan itu tidak mudah.
Karena tiap orang punya karakter sendiri-sendiri. Bisa saja karena 1-2 perkataan, 1-2 kalimat lalu salah paham ini. Itu bisa terjadi, sangat bisa. Saudara. Makanya saya mohon kepada sidang jemaat, ayo berdoa. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk gereja, berdoa untuk jiwa-jiwa, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk gembalamu. Jadi kita saling mendoakan saudara. Kompak kita berdoa dan saya percaya pekerjaan Tuhan akan maju, haleluya. Tuhan akan memberkati. Rasul Paulus, dia pernah berkata, aku selamat karena doamu. Karena banyaknya doa yang dipanjatkan kepadaku, aku mendapat kasih karunia. Bayangkan, kalau orang sekali Rasul Paulus saja, dia butuh doa dari jemaat. Mari saudara, doakan supaya kita terus bersama-sama bergandeng tangan, kita maju terus melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jiwa-jiwa terus dimenangkan, menang dan menang, menang dan menang. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, sebelum saya akhiri khotbah ini, saya ajak saudara melihat satu nubuatan di dalam Wahyu pasal 8, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Coba saudara perhatikan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Apa yang kita lihat di sini adalah pemandangan di sorga. Ingat bahwa di sorga ada bait Allah. Dan itu yang ditiru oleh Musa, yang ditunjukkan Allah kepada Musa di atas gunung Sinai. Dan Musa membuat hal yang sama replikanya di bumi. Dan yang kita lihat di sini adalah mezbah emas yang ada di sorga. Karena Yohanes dibukakan untuk melihat pemandangan di sorga. Dan dia melihat seorang imam besar membawa kemenyan. Kemenyan itu bukan kemenyan yang ada di dunia, tapi adalah doa orang-orang kudus. Itu dibakar di hadapan Allah dan asapnya menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Jadi doa-doa syafaat itu bagaikan kemenyan yang dibakar di hadapan mezbah emas yang ada di sorga dan asapnya naik ke hadirat Allah Bapa. Dan meterai ketujuh ini adalah meterai terakhir. Ada 7 meterai, lalu ada 7 sangkakala, lalu ada 7 cawan. 777. Nah, meterai ketujuh adalah meterai kesempurnaan gereja. Meterai terakhir yang membawa gereja kepada kesempurnaan. Ini gambaran dari keadaan akhir zaman. Di mana Tuhan akan menyempurnakan gerejanya. Dan saya yakin dan percaya Roh Kudus sedang membangkitkan gerakan doa syafaat di seluruh dunia. Semakin kita mendekati akhir zaman, gerakan doa syafaat ini akan semakin bangkit, semakin bangkit. Roh Kudus akan semakin membangkitkan ini. Ini bukan satu hal yang kebetulan firman Tuhan tentang doa syafaat ini disampaikan. Saya yakin karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau kita ada di aliran Roh Kudus ini. Tuhan tidak mau kita di luar aliran Roh Kudus yang sedang membawa gereja kepada kesempurnaan. Tapi Tuhan mau kita ada di aliran itu. Sebab itu firman Tuhan ini punya pesan yang penting. Kalau kita mau ada di dalam aliran ini, kita harus mengalir gerakan doa syafaat ini. Ayo kita teruskan, kita bangkitkan, kita tambahkan. Terus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Berdoa, doakan orang lain, doakan gereja. Jangan lupa doakan pemerintah, doakan negara bangsa. Jangan lupa juga saudara kita tinggal di kota Malang, doakan supaya Malang tetap aman. Itu doa. Kalau bukan kita yang berdoa, mau siapa lagi yang berdoa? Kalau bukan kita orang percaya yang mengerti firman, yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak Tuhan berdoa, mau siapa lagi yang berdoa? Tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Kalau bukan gereja yang berdoa. Tapi itu mari, pesan firman Tuhan ini sangat penting. Walaupun sederhana, tapi sangat penting. Ayo berdoa saudara, berdoa syafaat.
Saya percaya kalau kita berdoa, Tuhan akan turun tangan. Amin. Saudara angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Dia akan melakukan perkara yang besar. Dan haleluya, kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati.